Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Yuti Lampung, lincah, lincah, lincah. Halo semua, selamat pagi, siang dan malam. Buat para penonton podcast kita perdana hari ini. Kenalin nih dengan saya Rica Andini, selaku pembawa acara yang akan membahas topik tentang DEI, Diversity, Equity, dan Inclusion. Bersama narasumber saya yaitu Mas Mario. Halo Mas Mario. Halo juga Mbak Rica. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Rica kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih Mas. Mas Mario, boleh kenalan tipis-tipis dulu dong kepada para penonton kita. Halo, saya Mario Usman dari Yuti Lampung sebagai warehouse keeper. Jadi Mas Mario ini sebagai narasumber kita di podcast ini. Sebelumnya selamat nih Mas Mario, sudah masuk 10 besar di EC Best Employee Competition kategori general tahun 2022. Gimana perasaan Mas Mario nih sudah masuk 10 besar? Perasaannya Alhamdulillah ya, bersyukur sekali bisa masuk ke 10 besar BEC Competition 2022 ini. Di mana peserta tahun ini adalah peserta yang senior dan sudah sering bolak-balik masuk ke kompetisi BEC. Mbak Rica. Oke, gitu Mas. Mas Mario, ngomong-ngomong membahas tentang topik kita pada hari ini nih. Apa sih DEI itu Mas? DEI adalah sebuah konsep keanekaragaman dan kesetaraan dan inklusi yang digunakan untuk menggambarkan program dan kebijakan untuk mendorong keterwakilan dan partisipasi berbagai kelompok orang dari berbagai jenis suku, agama, ras, adat, budaya, dan gender yang berbeda-beda. Begitu Mbak Rica ya. Oh, seperti semboyan kita ya Mas, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, oke. Diversity adalah dipahami sebagai sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada dalam sebuah organisasi. Yang kemudian ditunjukkan dalam sistem, prosedur, dan mekanisme pengelolaan organisasi yang menekankan kesetaraan. Gitu, Mbak. Lalu bagaimana dengan equity dan inclusion, Mas? Equity adalah keadilan atau kewajaran, di mana pengertiannya adalah bagaimana kita memunculkan pemikiran terhadap sesuatu bahwa hal itu adalah hal yang wajar atau fair atau adil. Sementara inclusion maksudnya adalah orang-orang dalam sebuah organisasi merasa diterima dan dilibatkan dalam sesuatu hal atau suatu keputusan. Oke, penonton, bisa kita dengar sendiri untuk penjelasan dan pemaparan dari DEI itu sendiri oleh Mas Mario. Oke Mas Mario, aku jadi tambah paham nih untuk pengertian dari DEI itu sendiri. Gimana menurut Mas Mario nih dalam menanggapi DEI di lingkungan kerja? DEI dalam lingkungan kerja, contohnya seperti banyak perusahaan yang sudah menggunakan komposisi karyawan antara laki-laki dan perempuan itu setara, baik dalam segi usia, kepercayaan dan etnis yang juga berbeda-beda. Begitu Mbak. Oke. Contoh inclusion di dalam perusahaan adalah ketika kita semua karyawan memutuskan suatu tempat misalnya untuk melakukan family gathering. Itu keputusannya bukan dari kepala cabang atau dari DPR. Semua karyawan dilibatkan untuk musyawarah. Jadi semua karyawan merasa dilibatkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Seperti itu ada juga di tempat kita atau di perusahaan lain juga bisa seperti itu. Benar sih Mas, untuk seperti acara family gathering atau customer gathering, Yuti selalu melibatkan semua karyawan untuk mengambil keputusan. Kalau manfaat DEI itu sendiri di perusahaan gimana Mas Mario? Kalau konsep DEI ini benar-benar kita terapkan di lingkungan perusahaan, maka akan muncul berbagai macam ide-ide baru untuk strategi perusahaan. Loyalitas pegawai akan terbentuk, termasuk rasa memiliki pegawai pada perusahaan dan yang akan menghasilkan etos kerja yang lebih baik. Oke, kalau begitu artinya
manfaatnya sangat besar untuk perusahaan ya Mas? Sangat besar sekali ini. Oke. Oke Mas Mario, dari tadi kita sudah membahas arti dan manfaat DEI untuk perusahaan tercinta ini. Akhir kata apa nih yang mau disampaikan Mas Mario untuk perusahaan kita tercinta? Pesannya pertama selalu berpikir positif bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua memahami bahwa perbedaan itu ada dan tidak mungkin kita hindari. Yang ketiga berpegang teguh pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetapi tetap satu. Mantap sekali, berarti kita selalu pegang teguh Bhinneka Tunggal Ika ya Mas? Terakhir untuk Yuti, semoga Yuti semakin jaya dan Kerawan juga semakin sejahtera. Amin. Oke kalau gitu Mas, terima kasih banyak sudah sharing tentang DEI. Semoga yang pastinya sangat bermanfaat untuk penonton. Sampai ketemu lagi nanti di podcast kita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Yuti Lampung, lincah, lincah, lincah.